yang ada di daerah Tangerang Selatan, alhamdulillah ada yang dan insya Allah kita akan bertemu dengan bagian atau rincian di ngobrol santai buat kucing. Bagaimana keseruannya? Lanjut, langsung saja kita ke rumahnya. Halo. Ini rumahnya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang tadi. Alhamdulillah enggak. Ini bener Jihan rumahnya tapi kan? Iya, Masya Allah. Gimana? Sehat Jihan? Sehat. Ngobrol di dalam apa di luar, Bang? Kenapa di mana ya, Dek? Tapi kayaknya santai di luar sih ya. Di luar aja lah, di luar aja ya. Ya, Gimana kamera? aman. Oke, di luar aja deh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya. baik, Bang. Panggilannya Pak ini nih, nama bebas. Bebas mau. Jihan aja ya? Jihan aja biar akrab. Saya lagi aja lah. Siap. Pembukaan dulu, Bang. Oh, astagfirullahaladzim, lupa. Maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Nah, kali ini Bos Kecil akan ngobras bersama dengan Jihan. Nah, beliau ini adalah pelajar tapi punya usaha juga. Nah, gimana keseruannya? Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk kalian semua dan menambah inspirasi dari Jihan ini. Oke, lanjut dan mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan selalu dimudahkan setiap urusannya. Oke, langsung kita ngobrol santai. Sebelum kita lanjut ke pokok yang usaha itu, saya mau nanya-nanya nih. Iya. Jihan ini pelajar kelas berapa? Sekarang udah kelas 3 SMP, SMA? SMA. Wah, alhamdulillah SMA nih teman-teman. SMA kan lagi ini sekarang berarti nih udah ujian belum sih? Belum ya? Belum, ujian dikit lagi bulan April kalau nggak salah. Oh, bulan April lah. Jihan sendiri sekolah di mana? Di SMA 4 Tangsel. Di mana Ini tuh? Pondok Ranji. Oh, Pondok Ranji. Iya. Oh, ada yang kenal kan nih temannya nih? Pasti ada yang kenal kan? Jihan, itu berarti kalau ini kan anak-anak ya tahulah anak-anak SMA sekarang ini mohon maaf. Iya. Tawuran gitu-gitu pernah ikut nggak? Tawuran sih kita nggak pernah. Kalau tawuran paling gue dulu pernah pas masih kecil-kecil. Kecil ya? Iya, pas masih kecil-kecil kayak ya ini lah diajak aja, cuman masih ece-ece lah istilahnya. Makin kesini ya kita. Jangan ini poin pentingnya untuk SMA. Iya. Tolong hindarin tawuran, jangan lah. Tetap kita belajar yang sesuai dengan harusnya. Tuh. Tetap belajar dengan baik karena apa, orang tua kasihan ya sudah menyalahkan kita dengan baik. Oke. Nah, di kelas 3 ini hobi apa hobi? Hobi kita ya kayak main futsal, Wah. olahraga gitu aja sih. Ini kalau dilihat-lihat, ya kamera lihat kalau dilihat kan di Doroma ya. Iya. Iya kan? Tinggal bewoknya aja. Iya. nah, kebetulan nih kita udah janjian lama ya. Akhirnya baru hari ini karena kan alhamdulillah saya juga punya janji juga. Nah, tadi juga harusnya zuhur, kebetulan alhamdulillah hujan. Nah, Jihan sendiri ini kalau misalkan di sekolah tuh hari Senin sampai hari Sabtu atau sampai Jumat aja? Sampai Jumat. Sabtu tuh libur? Sabtu Minggu libur. Paling kalau ada tugas kelompok kita ada kegiatan keluar juga sih. Ini kelas 3 lagi sibuk-sibuknya dong. Ya gitulah. Mau nggak mau harus ditata. Waduh, ini kelas 3 memang tentu lagi sibuk-sibuknya. Nah, kebetulan dari kelas 3 ini, tapi ini udah apa namanya? Udah bener-bener masuk ya? Masuknya nggak online zoom gitu nggak sih? Udah Udah masuk nih? Iya, kita kelas 2 semester akhir tuh udah mulai offline lagi. Udah kembali secara awal lagi, nggak zoom sekolah online udah enggak. Nah nih, sekolah, kalau SD di mana SD? SD kita di 03 sini, Pondok Petung. Oh, Tangerang Selatan juga? Iya, Tangerang Selatan SMP? juga. SMP 13 Kladen. Nah, SMP itu udah mulai ada pikiran dikit lah, udah Iya. mulai difokusin, tapi masih belum tahu cara-cara ternaknya biar jadi kayak gimana, bagus kayak gimana, belum tahu, masih ngasal istilahnya, belum tahu kunciannya. Ini berarti nih kalau dilihat-lihat sih, alhamdulillah nih, ini anak yang baik ya. Soalnya itu dari SD SMP ngurusin tugas. Punya pacar nggak? Ya, Ngaji. ngaji alhamdulillah lah, walaupun jarang-jarang, nah, seenggaknya
seminggu sekali ada. Gitu lihat. Nah, itu maaf, Jian asli mana? Asli sini asli. Betawi? Iya, Betawi. Wis. Bapak sama Mimi Orang Betawi nih. Betawi asli. Asli Betawi. Alhamdulillah nggak males. Ya. Oh, jadi gini, katanya tuh orang Betawi males. Enggak juga. Semua tuh tergantung dari Niat. niat sama dari diri dia masing-masing sih. Itu kalau ya maaf ya, rasa sih itu nggak, menurut saya sih nggak ngaruh gitu. Nah ini buktinya nih, pelajar. Alhamdulillah dia udah punya ternak. Nah, ini itu tadi dari masa-masa sekolahnya, itu dari kita lihat, saya lihat sendiri ya. Ini kayaknya nggak bandel sih. Iya. Tahu dari lihat. masing-masing orang lah tentang lihat. diri saya. Oh ya, pasti ada dong yang ngejar-ngejar. Ya, nggak tahu lah kalau soal itu. Kita selalu fokus ternak ya. Selalu fokus main ayam. Kenapa memutuskan usaha di ternak? Ya, itu. Satu kita emang hobi. Hobi. Tuh kalau menghasilkan walaupun sedikit pasti kita sekalinya menghasilkan senangnya minta ampun. Oh. Karena itu sehati sama kita kan, sejalan sama kita, jadi kita kayak lakuinnya pasti seneng, nggak ada bosannya. Tapi kalau misalnya kita mau hobi, kayaknya ngelakuin sesuatu yang penghasilannya ya dibilang mau banyak atau dikit, kayaknya kan kurang puas. Betul. Kayak nggak ada kepuasan batinnya gitu. Betul. Kalau ternak kan kita kayak puas sendiri, kita hobi, kayaknya dia gede aja udah seneng banget sih. Seneng ya? Dari kecil kita rawat, kita jual kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke unggas, pernah nggak usaha lain? Misalkan contohnya maaf ikan, misalkan apa ya apalah pokoknya usaha buah kayak apa, pernah nggak? Kita pernah tuh pas SMP kan saya udah fokus ayam dulu, itu dari ternak ayam. Nah kita nyoba di ternak cupang. Iya, Ikan pas lagi cupang. booming-boomingnya cupang. Oh, kita cupang hias gitu ya? Apa cupang adu? cupang hias kita impor dari Thailand tuh. Bus. Kita habis berapa juta tuh, tapi ya nggak untung gitu, rugi kita. Nah, stop lagi. Oke. Itu modal berapa kalau bisa untung? Yang cupang aja. Cupang aja kita modal udah sekitar 6 juta kalau 4 juta. 6 juta, 6 Cupang. juta. Itu cuma dapet 3 pasang atau 4 pasang cupang dari 3 Thailand. pasang? Iya. Cupang mahal loh ternyata. Itu pas zamannya boomingnya cupang tahun 2000 berapa ya? Pas saya SMP kelas 2 kalau nggak salah. Oh. Ya sekitar 2020 ke 2018 Iya, gitu. 2018-an sih. Iya, itu kan lagi boomingnya Iya, cupang betul. tuh. Kayak jenis Nemo, Heeh. Burim, Black Samurai. Itu kita beli semua dari Thailand asli. Langsung ke sana? Pasang enggak, kita diimpor dari lewat sana? importir. Kita lewat importir. Oh. Iya, kita ada kerjasama importir tuh, kita pesen. Kita itu pun nggak langsung ada, inden dulu, bisa sebulan baru ada cupangnya. Karena waktu itu kan masih langka cupangnya. Jadi kita harus inden dulu. Oh, Ribet lah pokoknya ngurus-ngurusnya. jadi setelah sudah SMP udah main importir, gila kan? Gila. Nah, Kita nyoba-nyoba dari Instagram ke Rocket. Kita nyoba-nyoba, sebenarnya kita juga nggak tahu sih ini kita ditipu apa enggak. Cuman kita sistemnya kita tuh COD. Waktu itu kita nggak mau sistem transfer kan, karena kalau transfer juga kita, ini kan sebenarnya kita ternak cupang juga diam-diam. Iya. Kita pakai uang juga diam-diam. Walaupun uang kita sendiri, kita ngomongnya diam-diam, kita ngomongnya ada buat usaha gitu Iya, aja. siap. Tapi nggak bilang buat cupang. Oke. Kita pakai. Emang kalau tiap penjualan kita pegang sih, dari SD udah dikasih sama orang tua. Tiap penjualan walaupun pas SD dimodalin orang tua, tiap penjualan dikasihnya ke kita. Nggak pernah diambil sama orang tua. Oh. Nah, cupang di angka 6 sampai 8 juta yang menurut saya besar untuk ukuran anak SMP. Nah, itu berarti dibantu sama ibu bapak untuk modal atau memang punya tabungan sendiri? Itu SMP, kita kan SMP kelas 1 kita udah mulai modal sendiri tuh. Makannya pakai uang jajan sendiri. Jadi uang jajan sebulan kita sisihin sebagian besar buat ayam. Iya. Waktu itu kan belum melihara entok tuh. Kita masih melihara ayam. Ya, jadi tiap penjualan kita kumpulin tuh. Jadi duit ayam yang selama ini kita kumpulin, kita beliin cupang tuh. Iya. Cuman tinggal dikit doang sisanya. Waktu itu kan kita pas jual pembelian ayam, kita beli cincin emas, maksudnya buat investasi lah. Investasi jangka panjang, tuh kita biarin uang nggak langsung habis. Kalau misal kita cash kan bentuknya diambil dikit-dikit buat jajan habis. Makanya kita beliin cincin nih, biarin dia nggak kejual. Pas kita mau ternak usaha cupang, mau nggak mau kita jualnya pun waktu itu kita ke kakak kita sendiri. Kita ngomongnya mau dipakai buat usaha, terus malam itu juga dikasih cash
langsung kita pesen cupangnya sama importir, sebulan 2 bulan sampai cupangnya baru kita COD-an. Iklanin. Bang, mau kemana bang? Sebentar, kenapa? Itu oke banget. Kalau wangi mah mau pergi juga jangan lupa kita pakai parfum. Parfumnya Bubble Parfum. Alhamdulillah wanginya tetap tahan lama dan ini juga bisa dibuat sholat. Kalau mau beli nanti ada diskon. Oke? Oke bang. Kita Siap-siap, itu buat saya tuh parfumnya. iya, boleh. Thank you. Mau minum apa bang? Air putih. Putih aja nih. Oke, sebentar kita ambilin dulu ya bang. Siap. Minum dulu ya bang. Terima kasih masih dingin. Di sini aja. Iya. Malah santai enak. Tadi pas cupang di modal apa? 6 juta, 8 juta. Ya, nanti pas cupang modal 6 juta sampai 8 juta. Terus pas balik tuh berapa? Pas kita coba ternak tuh itu nggak ada yang jadi sama sekali, kita nggak tahu tuh. Nggak jadinya kenapa? Nggak tahu, banyak yang bilang katanya ya cupang dari Thailand kayak genetiknya itu kayak Beda. dimatiin, jadi kalau dikawinin nggak bakalan bisa, anak pasti pada mati, bahkan nggak bisa ngelor, katanya kayak gitu kan. Gitu. Tapi ada yang bilang ya emang lagi bukan rezekinya. Tapi kita sebelum itu kan kita nyoba ternak cupang-cupang lokalan. Iya. Itu jadi banyak, ribuan sampai ratusan. Cuman harga jualnya ya murah. Nah pas booming cupang kan cupang-cupang dari Thailand tuh kita coba, ternyata malah nggak bisa diternak. Nggak ada yang jadi satupun dari jenis Guri, Nemo, Samurai. Itu nggak ada yang jadi. Berarti harganya cupang lokal sama cupang luar itu beda banget sama cupang Jauh banget. Pas lagi booming cupang tuh, cupang lokal paling harganya cuma ya paling mahal paling ratusan ribu. Kalau Thailand tuh dulu juta-jutaan lah satu pasangnya, bahkan satu ekor aja ada yang sampai 25 juta. Oke, gokil ya, keren juga loh. Pas lagi zaman booming cupang. Mantap. Kenapa nggak batu akik? Itu juga lagi booming waktu itu. Batu akik kita nggak tahu nih, kalau kita batu akik satu juga kita nggak hobi paham. hewan, ya nggak paham juga. Terus juga ada saatnya sih kalau batu akik saya pikir dulu waktu itu paling juga sebentar lagi kayak redup. Dan ternyata ya emang beneran redup. Ternyata cupang juga sama sih. Sekarang juga ada mulai agak redup gitulah. Itu cupang yang meruginya lumayan ya. Berarti Iya, itu lumayan. dari ngeluarin 6 sampai 8 juta dapat pendapatannya berapa waktu itu? Pernah jual nggak? Kita pas udah rugi nih, kan satu juga cupang lama-lama tua kan, Iya, tua iya. dan mati tuh. Mati sendiri. Nah, ya kita cara muter modalnya waktu itu kita kerjasama sama peternak cupang gitu ya, Iya. penjual ikan cupang. Jadi dia bisa ngejual tapi nggak bisa nernak Oh, cupangnya. Nah, cupang dia ya udah ada silangan dari Thailandnya. kemarin berapa? Kita cuma dapat berapa itu, 1 juta apa 2 juta ya? Wah, jauh banget. Jauh banget waktu itu pas kita kerjasama sama penjual cupangnya, cuma dapat segitu doang. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya yang nggak rugi banget, masih bisa dapat itu. Ya. Ini kan tahu nih jual cupang dan akhirnya agak sedikit yang rugi. Itu reaksi ibu bapak Jihan gimana nih? Nah, bapak sama Mimi, ya udah nggak apa-apa, emang duit dia, kata bapak sama Mimi. Mau ternak apaan aja terserah Jihan, yang penting Jihan senang. Oh ya udah. Tapi emang rugi banget ini, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa udah. Kata bapak gitu sama Mimi, dia terimain aja sih, nggak apa-apa. Terjun di Unggas kan dari SD, SMP, SMA. Pas banget pure itu Unggasnya dijual. Iya. Itu di SMA. Benar-benar SMP. SMA kelas 1 kita baru fokus banget tuh di Unggasnya, dari segi penjualan, segi perawatan itu udah mulai dibagusin semuanya, udah mulai dipatenin. Kalau SD SMP tuh masih labil lah, bisa dibilang. Pas SMP kan kita masih melihara ayam. Iya. Nah, sistem ayam kampung kan ya 11-12 sama ayam Bangkok. Kebetulan saudara waktu itu melihara ayam Bangkok. Ya kita belajar dari dia. Nah, pas di SMA kita ya dapat ilmu-ilmunya tuh ya dari teman-teman
sesama peternak entok kita kayak ke Bogor cuma buat belajar ilmu-ilmunya doang, kita minta sama dia. Bogor? Iya ke Bogor, sekarang kita beli itu kita di sana belajar ilmu, nanya-nanya ya cara nangani penyakit ini kayak gimana, cara perawatan entok yang baik kayak gimana. Kita sampai ke Bogor karena di Bogor tuh banyak juga peternak di daerah Bogor. Berarti fokusnya ke entok nih. Sekarang Atau kita ada atau memang ayam, tapi fokusnya entok gitu atau sekarang kita fokus ternak sih di entok. Kalau ayam sekarang kita beli bibit sama saudara. Nah tapi sekarang kita mau imbangin nih, entok juga ternak, ayam juga mau diternak lagi. Dulu kan ternak ayam doang. Terus pas melihara entok, ayam malah kita nggak fokusin, entok yang kita fokus ternakin sampai sekarang. Nah ini rencana di kelas 3 ini mau fokus dua-duanya. Di entok sama ada ayam. berapa nih sekarang entok? Berapa ekor? Ayam berapa ekor? Entok berapa ekor? Kalau Ada 1.000. entok nggak ada 1.000. Paling sekarang sekitar ada 100 ada. 100 ekor entok ada. 100 ekor entok ada. Kalau ayam lagi dikit stoknya, soalnya kemarin pas tahun baru alhamdulillah ya. banyak yang keluar. Oh, Terus sekarang tinggal sisa-sisaan tahun baru, pengen beli bibit sama saudara tapi belum pada gede katanya, masih pada kecil-kecil. berarti ini kayak nah, kalau untuk unggas itu sendiri entok lah ya. Kalau entok itu dia bisa penyakitnya apa sih? Iya. Itu paling ditakutin kalau pancaroba kayak gini, mata biru. Mata biru itu gimana tuh dia? Mata biru itu dia penyakit dari pernapasan sebenarnya. Ketahuannya di nafsu makan agak berkurang, terus dia lebih sering duduk. Oh, Jadi kayak dia- orang juga ya? Iya, jalan sedikit duduk, makan pun berkurang, dan minumnya tuh malah makin banyak. Dia biasanya minum doang kerjaannya. Kayak gitu. Nah, dia sendiri nih kalau misalkan jual apa udah ngelepas untuk ngejual entok kan ke daerah mana aja dia yang sering? Kita biasanya wilayah-wilayah sini aja sih, paling jauh kita dari Tiga Raksa, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Tangerang berarti dong ya? ya Tangerang kota. Apa sih kalau entok paling awal-awal kita kayak contoh kayak SD sama SMP tuh belum adanya kenal apa ya, IG. kayak IG, Facebook itu kan belum tahu tuh. SD SMP itu penjualannya masih murah banget, masih bisa dibilang dibelinya sama kayak tengkulak itu. Tengkulak tuh apa tuh? Tengkulak tuh orang-orang yang borong, Oh, ya yang borong. datang gitu, yang keliling-keliling oke. daerah-daerah sini. Dia kayak ngebayarin semuanya, cuman harganya tuh murah. Jadi kita beli pakan aja udah berapa, dia cuman bayarin murah banget waktu itu. Nah pas kita di kelas 1 SMA tuh kita udah mulai kenal Facebook tuh, kita buka-buka Facebook. Wah ini ada grup forum jual beli unggas, kayak gitu. Iya. Kita coba gabung, kita pelajarin cara postingnya kayak gimana, terus kita posting. Ternyata bisa tuh, terus banyak orang yang menghubungin WA saya, pada datang. Sampai sekarang jadi kayak gitu, pada datang sendiri. Sekarang jarang posting di Facebook, udah banyak yang WA duluan. Orang-orang kalau paling lamanya ngambil di saya tuh seminggu, dan itu pun seminggu kita nggak janji barang buat dia. Kadang-kadang kita nggak enak, namanya langganan ada banyak ya. Jadi saya selalu bilang cepat-cepat didapat aja ya bang, nggak bisa saya buat itu doang. Kayak gitu. Terus juga namanya barang hidup, kita takut kalau misalnya digantungin kayak gitu ya. Makanya kita kalau soal kayak mesen-mesen, gue mesen segini sekian entok, kita nggak berani jawab iya. Kita bilangnya lihat aja, ntar kalau misalnya udah gede juga saya kabarin. Oke. Bilang gitu. Nah, itu dia berarti nggak bayar dulu dong kan? Nggak. Maksudnya nggak transfer dulu dong? Nggak, kita Nanti nggak. tunggu barang ada baru Iya, transfer dong? iya. Gitu ya? Kalau saya kayak gitu, Oh. saya nggak mau nerima uang dulu baru ada barang. Saya harus ada barang dulu baru Nah. dia bayar langsung. Lihat di tempat lah, di barangnya kayak gini bentukannya, berani segini silakan. Kalau nggak berani ya udah kayak gitu saya. Nah, untuk maaf nih, lihat untuk harga entok, harga ayam, bebek sama entok beda ya? Bebek sama entok beda. Oh, beda. Biasanya kalau cewek sama cowok beda ya. Oh, harganya. ada bedanya ya? Beda. Beda Cewek sama berarti cowok. gimana? Kalau cewek biasanya saya jual di hari biasa nih, Nah. bukan hari besar. Nah. Itu cewek di harga 60.000. 60. Cowoknya di harga 150.000. Oh, lebih mahal ya? Jauh cowok sama cewek karena ukurannya pun jauh banget. Nah, ini kalau itu hari biasa, kalau hari besar Hari besar itu itu sampai 200-an dong ya? Kalau yang yang cowok. cewek kita 100, biasanya mentok-mentok mahalnya. Cowok itu bisa sampai 200. Oh, lumayan juga ya. Kalau Kalau ayam Kalau ayam, gimana ya? Ayam kampung. kalau ayam tuh
relatif stabil sih dia. Kalau saya ya, saya penjualan saya tuh stabil, dia mau hari biasa sama hari besar paling juga beda 5.000 10.000 harga ayam saya naikinnya. Contohnya kalau orang-orang yang belum punya kelebihan atau yang membeli itu ada kontaknya atau memang ke Facebook atau ke IG atau memang kontaknya ada, nanti yang mau beli dia bisa langsung ke deskripsi saya, Bisa di WA sih di nomor saya. WA sama alamatnya nanti ya. Iya. Nah nanti ada di deskripsi nomor WA-nya Rijihan dan nomor dan alamat rumahnya. Bila yang ingin beli unggas ya mudah-mudahan insya Allah dari tadi kita topik pembicaraan ini unggasnya bagus-bagus karena dia udah ruang itu udah besar, apalagi sudah sampai yang mana untuk ukuran SMA loh, orang-orang yang lagi asik main Mobile Legend mungkin atau itu ya Mobile Legend juga mungkin ada penghasilan tapi dia berbeda gitu. Main Mobile Legend juga lagi. Main Main juga loh. buat hiburan lah. Kalau malam selesai. Gamenya apa? Mobile Legend aja apa tuh? Mobile Legend sama Clash of Clans sih. Iya. Game-game Ya sama. game-gamenya gamenya ini sih game zaman sekarang. Bang, gitu. dari tetangga. Apa tuh? Wah, cakep tuh. Boleh. Anjay. Nah itu ngobrol santai ya. Cakep aja deh. Ya. Oke, Jian. Nah, masih Jian. Berarti Jian nih udah sekarang udah kelas 3. Berarti topik untuk ke depan, topik untuk hidupnya Jian ke depannya tetap usaha atau mau nyari kerja nih? Sebenarnya Pengennya lah. lulus sekolah tuh sebenarnya kita mau ngambil tes polisi sebenarnya. Wah, cakep tuh badannya. Cuman kita nih di sekolah dapet SNMPTN, jadi dapat apa ya, kuota buat masuk perguruan tinggi negeri gitu. Jadi nggak bisa disia-siain kan. Iya, Terus kata betul. orang tua, ambil aja dulu kuliahnya, katanya sayang. Polisi mantar aja dulu, kata orang tua gitu. Terus juga dari pihak sekolah pas saya tanya, nggak bisa dua-duanya diambil, nggak bisa Iya, betul. kuliah juga, polisi juga. Kalau Betul. mau pilih salah satu, katanya gitu. Ya udah saya nggak mau, kata orang tua ikutin aja lah. Kita ambil kuliah dulu sambil lanjutin usaha, kita gedein. Ya sip, mantap itu. Nah, insya Allah kalau menurut orang tua jalannya lurus enak lempeng. Dan didoain sama orang tua tuh paling enak loh. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian yang di luar sana jangan sampai menyanyikan orang tua. Gitu. Mudah-mudahan kalian tetap berbakti sama orang tua, tetap selalu memberikan kebaikan bersama kita. Oke. Nah, Jian, dari tadi ikan, unggas, berarti menurut saya sih gue benar-benar udah inilah, udah mahir lah, udah pinter banget. Iya. Itu ada yang mau ditambah lagi nggak nanti kira-kira nih? Gue mau apa ya, usaha apa ya gitu? Ya ini kita belum mulai di usaha gurame sih. Ikan gurame, Ikan oke. gurame kita udah mulai ngisi bibit kemarin 2 kolom. Di sini juga di daerah sini. Kolom yang satu di sini, yang satu kita taruh di rumah saudara, sistem bagi hasil aja. Oh, Rumah saudara, karena waktu itu kita ngambil bibitnya kebanyakan. Takutnya kalau ditaruh di kolom takut membludak malah mati. gampang, kenapa gurame? Nggak lebih gampang? Kenapa nggak, maaf nih, kan pinggir jalan lele juga banyak. Iya. Kenapa pilih Tapi gurame? kalau gurame satu gampang, Ah. ya kasih makannya juga enak Iya. ikannya, tapi ya dia emang soal gedenya agak lama, nggak kayak lele bisa 4 bulan 3 bulan panen. Kalau gurame nggak bisa, Oh. dia bisa 7 bulan 8 bulan baru panen. Kalau gurame, saya milih gurame juga karena banyak teman-teman saya yang sering beli entok saya sering apa nawarin, Han ini kolam isinya apa, kata dia. Gurame cuman dikit doang, cuma 30 ekor, Iya. gede-gede tapi udah, tapi nggak saya jual, ini buat acara keluarga. Nah pas karena temen saya bilang, sini kan, gue mau, kata dia, gue bayarin nanti kalau misalnya ada guramenya 50.000 per kilonya, isi 3, isi 2, waktu dia ngomong. Nah saya pikir-pikir, lumayan juga nih, daripada nih kolam sia-sia cuma diisi 30 ekor ikan doang. Ntar kalau ada acara kita pakai aja deh semuanya, kita kosongin kolam, kita isi bibit lagi. Setelah kita udah mulai isi bibit. Oh, udah gede nih. Ya Segini ada segini. 3 jari lebih lah 3 jari ukurannya. lebih, ya. Kita beli di ukuran 2 jari. Oh, itu bibitnya beda sama cupang dong. Cupang kan mahal tuh kayaknya. Iya. Ya gurame lumayan agak murah lah, bisa dibilang. Nih, kenapa nggak mau main cupang lagi? Ya cupang gimana ya? Kita juga waktu itu pas kita bangkrut cupang kita juga mikir-mikir
kok ini Jepang bisa bangkrut? Iya, kenapa Kenapa gitu ya? Gerindra bisa turun drastis? Iya, betul. Dan kita pikir-pikir ternyata konsumsi sama hias tuh beda. Beda. Hias tuh ada saatnya dimana dia bakalan turun Betul. ketika orang bosan atau Betul, kapok. betul. Itu buat ngemulai orang biar suka lagi tuh butuh waktu yang lama. Sedangkan kayak konsumsi selagi orang itu makan pasti Pasti. laku, Nah, walaupun itu dia. untungnya sedikit tapi bisa Jadi terpenuhi lah. alhamdulillah ininya ada ini ya, dan di ukuran-ukuran untuk kelas juga dia usahanya sangat luar biasa. Nah, Jihan, berarti ini kalau kayak gini kalau Sabtu Minggu itu santai, Iya, santai. santai. Baru kalau hari-hari biasa sampai malam gitu. Iya. Ngajinya malam apa siang? Kita Apa ngaji pagi? itu malam Senin biasanya habis maghrib Oh, sampai ini bisa dekat-dekat sini di masjid dekat di sini apa? masjid sini. Oh, dekat masjid. Dekat sini. Oh, masjid dekat sini. Anur. Tuh, masjid Anur. Tetep lah kalian harus ngaji juga. Nih, maaf nih ya. Kurang gimana nih cara? Coba lihat yang nyari calon minta lihat. Udah usaha, ngaji juga, tawuran enggak. Ya, lihat tuh kan. Lihat tuh. Kayak di Dorama kan ya pasti ya tadi kayaknya gitu. Nah, alhamdulillah nih, alhamdulillah kita udah ngobrol santai, udah banyak yang kita obrolin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi part 2-nya. Tinggal Pak, nggak di mana-mana ya. Tahu kan kubunya apa? Lato-lato. Lagi viral. Lagi viral loh. Nah, alhamdulillah nanti mudah-mudahan kita tunggu di part 2-nya. Silakan yang mau komen, mau Bang part 2 lagi dong kapan? Boleh, insya Allah nanti dengan Didian kita atur waktunya lagi. Dan yang mau pesan ada di deskripsi semuanya, nomor teleponnya, kontaknya juga nanti saya masukin di deskripsi karena saya sudah izin, dan di alamatnya juga ada di situ. Silakan, insya Allah ini amanah kok gitu ya. Nah, Jihan, Ya. tolong kasih kata-kata untuk bos kecil dan untuk seluruh subscriber bos kecil. Yang pertama buat bos kecil dulu, nih, kata-katanya apa? Semoga Lihat kabar. dari kecil makin berkembang, Amin. kedepannya makin bagus lagi dah. Amin. Cakep. Nah, untuk semua yang subscriber di seluruh dunia dan Indonesia, apa kata-katanya, motivasinya apa? Tetap semangat. Kalau misalnya usaha nggak usah malu-malu lah, nggak usah pimpan. Kalau situ suka jalanin aja, jangan dengerin kata orang, percaya sama diri sendiri. Itulah tadi katakan penutup dari Dedihan, dan mudah-mudahan podcast hari ini ngobrol santai dengan Dejihan menambah inspirasi wawasan kalian semua. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik tolong dibuang sejauh-jauhnya. Oke, sampai di sini dulu ngobrolan dengan Dejihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya.